Bohong. Ini gue screen enggak, ini bohong. Gua bakal screenshot. Nah, ini itu kebohongan maksimal itu Jerome Pauline. Dia yang sibuk, dia nggak pernah balas DM gua. Parah. Setiap gue DM gue bilang, "Jer, gue mau belajar dong, gue mau belajar jadi content creator. Gue mau belajar bikin YouTube. YouTube lu kan bagus banget." Terus dia kayak, "Ya, gitulah." Jerome Pauline mah mana mau live bareng sama gua. Udah, pasti ditolak. Gue yakin nih, gue yakin. Mati. Udah fix ditolak. Nggak mungkin. Apalagi coba pertanyaannya. Lu lu ngapain, Jer? Lu ngapain crash live gua? Gua ngerusak live lu, bro. Gak enak. Iya, coba gua lagi bahas ternak uang di invest. Lu ada opini nggak ternak uang di invest tuh kenapa nih? Karena bagus lah. Oh bagus. Apanya yang bagus, Jer? Apa? Coba lu kan jago matematika. Kira-kira nih, Jer. Lu cara menghitung perusahaan ternak uang tuh berapa, lu bisa nggak? Pakai rumus Pythagoras gitu misalnya, atau rumus apa gitu. Bisa. Mana bisa lo? Kan Pythagoras kan ada 3 tuh, A, B, C gitu kan. Anggap gue yang A, Timothy yang B, Phil yang C gitu. Jadi gitu. Hubungannya apa? Nggak ada. Ya kan intinya angka, matematika. Congrats sih, keren. Sebagai salah satu yang pernah ikut kelasnya, mantep. Oh gitu. Oh iya, lu pernah ikut kelasnya, lu master class batch berapa sih? Udah lupa. Cuma kan gue Udah lama banget ya? yang bisa dibilang ya ikut mempromosikan lah ya kan. Mempromosikan. Ya kan Mantap. barter gitu lah ya dengan itu kan. Sekarang gue taunya ini, kan menanti bisnis lo, CEO. Apa sih, gimana sih jadinya lu sama Jihan? Berdua lah. Berdua, co-CEO, mantap banget. Lu masih umur berapa sih, Jar? 23. Harusnya tuh lu masuk 20 under 20, tapi lu udah terlalu tua. Tapi gue sebelum umur 20 nggak. Gue mulai YouTube kapan ya? 2017. Umur gue? Nggak, belum. 20. Gue umur 20 belum. Gue tuh nggak pernah tahu cerita lu, Jar. Kayak lu Nanti tuh mulainya di mana sih? ke podcast lu lah. Apa? Ya, lu udah tua, Jar. Nggak bisa. Ini khusus 20 under 20. Ya nggak, podcastnya nggak usah nanti podcastnya. Oke. Kalau gue bercanda, Jar. Enggak, bro. Lu cerita dikit tuh. Gue penasaran serius cerita lu awalnya gimana sih? Gue ngerusak live lu ini kan judulnya ternak uang di investasi, masa ngomongin gua? Iya, nggak apa-apa lah. Di live berikutnya. Oke. Ya udah. Kapan menanti di invest? Kalau menanti nggak butuh di invest ya. Nanti kita ngobrol lah di tempat lain. Kaku, lu kayak ditembak pertanyaan gitu langsung kayak grogi gimana? Kalau sama aku itu gak enak ngerusak live-nya gitu loh, bro. Oh gitu, mantap. Lu menyumbang banyak banget sih ini follower sih. Ini follower lu tuh bingung ini siapa sih yang lagi ngobrol? Kayak guys, ini panutan gitu, aku ya. Nggak, kebalikannya. Gue lagi belajar YouTube dari Jerome, tapi dia sombong, dia nggak mau kasih tahu rahasianya. Parah banget. Parah banget. Parah. Pindah ya guys. Jadi bro. Guys, ya udah. Thank you, Jar. Menyumbang gue follower dan viewers. Congrats. Thank you. Bye. Bye-bye. What the hell, Jerome? Oke. Random banget lagian. Ngapain dia gue lagi bahas tentang investment ternak uang. Gue tuh chatting sama dia tuh gue beneran nanya, YouTube gimana Jar buat gedein. Soalnya YouTube gue tuh subscribernya masih baru dikit. Baru kayak 40,000 gitu. Terus gue nanya dia, Jar gimana cara naikin YouTube gitu. Dia langsung kasih. Terus gue bilang, rahasianya apa sih gitu. Terus dia bilang, yang penting harus ganteng bro. Gitu. Mungkin lu kurang ganteng. Anjay. Enggak lah, bercanda. Jerome gak ngomong kayak gitu. Iya, 6.000 orang bingung, ini udah mulai turun. Ayo guys, udah follower Jerome yang gak ngerti. Ya follower Jerome yang gak ngerti gue ngomongin apa. Ayo, udahan dulu. Sibuk guys, itu gini, gue kasih ya, proses investment ya. Proses investment itu yang ribet, itu dokumen-dokumennya. Figuring out term sheet. Ya, gue kasih tahu beberapa term sheet yang kita harus figure out. Jadi, kita sebagai founder, kalau misalnya kita udah raise fund sekali, asumsinya tuh kita bakal suatu hari raise fund lagi untuk jadi kayak valuasi kita tuh bisa di appraisal berkali-kali gitu mamanya lah. Dan tujuannya juga biar kita bisa ekspansi perusahaan secara gede gitu. Jar, udahlah Jar. Lu udah beda kasta kita. Gue follower gue cuma 40,000 berapa kayak.
Nah jadi kalau misalnya investment, prosesnya tuh ribet. Jadi kemarin tuh selama 1 minggu terakhir tuh gue tektokan sama tim legal, sama 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 lawyer. Jadi kayak bikin dokumen term sheet-nya. Pertama investornya tuh bisa nggak punya saham lebih kalau misalnya ada investor baru masuk. Bisa nggak investor kalau misalnya amit-amit nih, kita kan harus ngomong semua case. Ternak uang bisa bangkrut, bisa gitu. Nanti case-nya gimana kalau misalnya ternak uang bangkrut. Nah banyak tektokan itu yang akhirnya bikin gue sibuk akhirnya. Dibilang Jerome sibuk ya, kenyataannya ya lagi urus investor bro. Iya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, benar. Kuncinya ganteng dan jomblo. Ya gue jomblo, tapi gue nggak ganteng, makanya YouTube gue nggak gede, nggak seganteng Jerome. Kalau Jerome ya YouTube-nya gede karena itu kali ya. Parah. Udah guys, mendingan nih follower Jerome nih yang udah 2.600. Ayo, daripada bingung kita lagi ngomongin tentang ternak uang dan investmentnya, udah, mendingan kalian cabut dulu. Ini pertama kali sih kayak gue hit lebih dari 1.000 viewer ARB 3 hari berturut-turut. Semangat kok. Oke. Iyalah wajar lah, turun lah. Ini follower Jerome kan semuanya kayak yang nyari gimana cara rumus Pitagoras. Lah, gue cuma bisa kasih rumus valuasi. Misal kayak annual run rate atau annual recurring revenue. Atau misalnya revenue top line dikali dengan multiplier nilai perusahaannya sekian ratus M gitu misalnya. Beda. Gue gak bisa Pitagoras. Matematika gue tuh jelek. Gue apa sih akar dari 14, akar dari enggak. Gue bakal kelihatan gue bego sih kalau di depan di depan Jerome tuh, kalau misalnya gue ngomong matematika sih gue bakal kelihatan bego. Jangan jadi. Ya, mari kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan lagi atau enggak. Nih, menarik. Ini kan gini, investor pada umumnya kita kayak investor saham deh. Misalnya orang yang invest saham. Orang yang invest saham tuh misalnya beli di harga 2.000, terus jual di harga 4.000. Dia untung 2 kali lipat. Capital gain. Benar nggak? Nah, tapi kalau misalnya investor invest di ternak uang gitu misalnya, di perusahaannya, sebenarnya sama aja. Kayak misalnya nilai ternak uang sekarang tuh, ini angka ngasal ya, misalnya nilai ternak uang sekarang tuh 10 juta. Investor terus taruh uang sekian, terus nanti pas 1 tahun lagi, kan company kita grow, nilai kita pas tahun depan jadi 20 juta. Pas nilai kita 20 juta, investornya berarti duitnya udah 2 kali lipat dong. Tapi yang trikinya gini, kalau misalnya di startup, investor tuh nggak bisa jual langsung sahamnya mereka. Karena yang beli siapa? Karena startup itu analoginya private lah, private market. Jadi kayak, nggak, ini bukan dividen. Oke, nggak paham. Oke, bentar, gue harus berusaha menjelaskan sesimpel mungkin. Soalnya Jerome aja ngejelasin kayak matematika yang kompleks tuh bisa jadi simple. Simpelnya gini, kayak orang beli ternak uang, harganya 10 juta, tahun depan ternak uang grow. Terus ternak uang jadi 20 juta. Dan mereka dapat lah keuntungannya. Berarti duit mereka udah 2 kali lipat. Dan startup tuh interestingnya gini. Coba deh, kalau kita ngelihat startup yang nilainya udah ratusan miliar atau triliunan. Mereka tuh mulai dari berapa sih? Mereka mulai dari kecil banget. Mereka mulai dari misalnya 1M valuasinya. Kalau ada investor yang masuk di startupnya dinilai 1M, terus dia exit di bursa yang harganya 1 triliun, wah duitnya udah berapa kali lipat, berapa ratus kali lipat. Kalau di saham publik susah itu terjadi. Tapi kalau di startup itu bisa terjadi. Ini kok gue jadi ini ya? Ternyata banyak yang bilang kayak Jerome ternyata bikin matematika simple jadi ribet. Gue kecewa kalau gitu sama Jerome. Gue kira tuh dia memotivasi dengan bikin matematika kompleks jadi simple. Gue kecewa sama Jerome. Udah, gue gak mau live lagi sama dia. Jerome tuh cuma poin pansos sama gue. Dia tuh pengen follower gue. Jadi, kayak gitulah. Nih, ini pertanyaan menarik nih ya. Siapa yang menentukan valuasi tersebut? Siapa yang menentukan nilai ternak uang itu 50M, 60M, atau berapa gitu? Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah kita berdua. Jadi sama halnya nih.
bedanya di startup tuh kayak gini nih. Kita jual botol Le Minerale ini, ya. Tapi kalau Le Minerale ini kan kita tahu harganya tuh 6.000. Berapa sih? Ya anggap 10.000 lah, 10.000. Nah, kalau startup tiba-tiba datang nih. Ini ada botol. Menurut gua ini harganya 10.000. Tapi ada orang lain bilang, menurut gua ini harganya 20.000. Nah, banyak cara untuk nentuin valuasi di awal. Contohnya dari sales, misalnya ternyata sales kita atau recurring revenue kita misalnya 10M dalam setahun. 10M dikali dengan multiplier. Multiplier tuh dari mana sih? Dari kira-kira potensi startup ini di masa depan itu bisa solve big problem nggak gitu. Ya kayak macam Mr. Market lah. Jadi kayak ini startup tuh kedepannya tuh bisa solve problem yang gede banget nggak sih? Kayak apa sih namanya? Kayak bisa solve berapa juta orang nggak sih gitu. Nah kalau misalnya bisa, potensinya gede. Nah harga ini tuh jadi mahal. Karena dia tahu ini kedepannya tuh orang tuh bakal butuh. Nah yang menentukan valuasi tersebut adalah dua orang basically. Dari kita sebagai founder startup sama dari investornya. Kalau dari kita ya nego-negoan. Nah simpelnya angka-angka simpel itu yang tadi, sales, revenue gitu. Tapi yang paling dilihat sama mereka adalah kira-kira ini startup bisa gede nggak ke depannya gitu. Disponsori oleh Le Minerale. Lagu bang, biar nggak mantuk. Ini ada yang, kalau gue setel lagu sih nanti takutnya kayak pada tadi ada yang minta lagu, sekarang bilang nggak mau lagu. Sering-sering bahas kayak gini kok dapat materi di sekolah. Jarang-jarang materi kayak gini tuh, ini to be honest ya, semua orang tuh bingung. Gue tuh belajar kayak gini dari mana sih? Gue tuh kayak dari buku mana, dari kuliah mana. Kenyataannya gue banyak banget belajar dari YouTube gitu. Nah, gue kasih tau lah ya, YouTube yang jelasin tentang startup yang bagus tapi bahasa Inggris. Itu namanya Slidebean. Ini gue suka banget nih. Nah, ini ya gue kasih lihat ya. Jadi, nama YouTube-nya tuh Slidebean. Nah, dia tuh suka ngejelasin nih tentang bisnis-bisnis, tentang pitch deck, guide-nya apa, kayak apa bedanya startup sama small business. Dia juga ngejelasin tentang startup founding, cara kerja investment di startup. Jadi sebenarnya tuh informasi tuh banyak banget dan gampang diakses sekarang, apalagi ada YouTube gitu. Iya, kok kuliah IT kok kayak jago banget. Itu belajar dari YouTube. Serius, belajar dari YouTube, belajar dari artikel dan lain-lain gitu. Oke. Apalagi nih. Nah, ini menarik nih. Cara menentukan persentase pembagian saham sama investor idealnya gimana? Sebenarnya yang ditentukan tuh valuasinya. Misalnya gini, kalau kita udah agree nih, perusahaan gua tuh, misalnya perusahaan lu, restoran lu seharga 10 miliar. Dan lu butuh 1M. Berarti ya 10%. Berarti ya investornya dapat 10%. Sebenarnya itu aja gitu. Lu untuk ekspansi bisnis lu tuh lu butuh dana berapa sih? Misalnya 2M. Tapi kalau misalnya 2M itu, perusahaan lu nilainya 20M. Berarti ya lu kasih 10%. Tapi kalau perusahaan lu nilainya 10%, 10M, berarti lu ngasih 20%. Gitu. Kebayang nggak? Bang Jerome invite lagi. Nggak mau dia. Kasian dia. Kayak dia juga kayaknya udah nggak nonton lagi nih. Biasalah kalau udah sibuk. Kalau udah terkenal. Ini cerita lucu sih. Jadi sama Jerome, sebenarnya gue kan gue tanya-tanya Jerome tentang how to build YouTube. Terus kan Jerome tuh pernah nanya gue gimana cara six pack. Gue kasih lihat ya di YouTube gue, di kontak gue sampai save nama dia. Nah ya, gue harus sembunyiin dulu chatnya. Nih. Lihat ya, Jerome ya. Ini buat followernya Jerome. Gue save kontak dia nih. Lihat ya. Nah, Jerome Sixpack Pauline. Oh, kelihatan nggak? Tuh. Gue save dia, Jerome Sixpack Pauline. Soalnya gue inget banget. Gue mau sixpack. Gue sampai ajarin. Gue kasih
gue kasih kalorinya, gue kasih workoutnya, gue kasih semua. Terus gue tanya, kapan lu mulai olahraga, kapan lu mulai makan? Aduh bro, lagi nggak bisa, gue perlu bikin konten. Aduh kecewa. Gue sampai sekarang masih belum buat tuh kontaknya tuh Jerome Sixpack Point. Parah. Udah hitung kalori, gue udah hitungin kalori dia. Gue udah hitung, dia tuh kalau nggak salah kemarin di numbernya, dia tuh butuh 1900 buat lose weight. Gue udah kasih workout dia. Nih bro, workout lu 1 minggu itu perlu 3 hari strength training. Lu butuh kayak gym, lu butuh yang angkat beban, sisanya kardio gitu. Tapi karena sombong, karena Jerome tidak menghargai pekerjaan dari seorang Raymond, tidak dilaksanakan. Ya sudah, terima kasih banyak. Follower Jerome, tolong kalian sampaikan ke Jerome yang nonton, udah susah-susah dibikin plan buat six pack, tapi nggak dilakuin. Nah kalian coba habis ini komen dia lah. Parah, 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 parah. Jerome parah. Nah, oke kita back on track dulu. Pertama, di rules terus. Emang kayak gitu bro, relationship-nya. Gue baru sadar ini akunnya Raymond Chin Wife, what the hell. Topiknya kacau banget. Topiknya cari investor TU di mana ya? Kebetulan yang cari investor tuh yang investor tuh yang cari kita kebetulan karena kita public, kita terkenal, secara follower banyak, exposure lah. Jadi investor cari kita gitu. Hak normalnya kita cari mereka. Emang kalau di tag-tag gitu dia bisa lihat ya si Jerome ini ya? Harusnya sih enggak ya. Mau panggil Jerome lagi enggak? Tapi bahasnya bukan ternak uang. Bahasnya tentang diet dia, fitness dia. Tapi gue coba iseng dah. Biar dia bisa pansos gue. Biar Jerome tuh bisa pansos gue. Dia tuh bilang, gue tuh pengen follower lu bro. Coba ya kita lihat ya. Kita coba invite Jerome lagi. Nih gue kasih lihat nih. Jerome Sixpack Paulin. Tuh. Ini chat dia. Gue lagi nanya-nanya tentang YouTube. Tuh nama dia tuh. Jerome Sixpack Paulin. Parah. Udah lah. Cukup. Kita jangan ekspektasi banyak dari orang sibuk. Karena ternyata lebih gabut gue dibanding dia. Mari kita pertanyaan lain. Nih, berapa tahun sih biasanya untuk ngitung startup grow? Buat hitung valuasi tadi. Sebenarnya patokannya itu bukan berapa tahun, tapi seberapa gede top line metrics ya. Misalnya kalau kalian udah ngebangun restoran sih, ya. Tapi restoran kalian tuh cuma punya 2 customer, 3 customer. Mau bertahun-tahun restorannya itu tuh coba jangan cari invest dulu gitu. Kalau nggak dia accept, fix sombong ya, nggak dia accept sama dia. Tapi yang penting itu kayak gini, bisa juga kalau restoran kalian nih, misalnya dalam 3 bulan kalian stabil, punya 1.000 customer setiap bulannya. Nah, berarti bisa jadilah itu kayak pertanda buat, oke, gue tinggal cari investor buat gedein ini restoran gitu. Di Tanah Kuang bakal ada materi tentang kripto nggak? Di Tanah Kuang tuh ada materi kripto. Jadi, ya. Guys, ini 960 orang tuh followernya Jerome. Gue gak bisa jelasin tentang Pythagoras. Oke deh, gue jelasin tentang Pythagoras. Fine. Bentar ya. Pythagoras teori. Ini khusus ya. Jadi gini guys. Jadi Pythagoras itu segitiga, siku-siku. Jadi ada namanya C, apa itu kurung-kurung itu, A kuadrat, B kuadrat. Jadi gitu. Cara menentukan segitiga itu yang penting kalian harus tahu A, B, C, terus dipakein rumus ini. Udah, selesai. Nggak susah ternyata jadi Jerome ngejelasin tentang matematika.
ternyata gitu-gitu aja. Guys, sebenarnya gue live cuma pengen 10 menit sih, 15 menit. Tapi karena tadi sempat pansos bentar sama Jerome, jadi kayaknya kita sudahi live ini. Oh, apa kalian mau ini ya? Gue pengen nggak jadi deh. Dah, oke guys, cukup sekian dari live-nya. Awalnya mau membahas tentang ternak uang di invest. Beda kalau Jerome ngejelasin dibuat ribet. Oke, gini nih. Gua bisa kasih satu lagi nih. Ya. Ya. Nah, yang penting tuh kalau mau jadi Jerome ya, lu Google aja impossible math question. Nah, coba kita bahas ini deh. Ini coba kalian bisa jawab nggak yang ini nih? Gue coba gedein nih. Nah, ini berapa guys? Coba, gue kasih waktu buat kalian jawab. Ini tuh berapa nih? 8 bagi 2 dalam kurung 2 tambah 2. Iya. Anda bisa jawab nggak sih nih? Ini berarti kan kalau kayak gini ya, ini kan ditambah dulu, ini berarti jadi 4. Habis itu dikali 2 dulu kan, jadi 8. Baru 8 dibagi 8, baru jadi 1 kan? 1 kan harusnya kan? Iya nggak sih? Atau ini jadi 4, terus 8 dibagi 2 dulu, 4 kali 4, 16. Ayo. Nanti kalian coba tanya Jerome deh yang ini deh. Gue nggak tahu, kalau tahu gue sih 1 ya. Kalau Jerome nggak bisa jawab sih berarti ya kurang mantap jiwa. Namanya Cupu Pujiwa. Nickname gue sama Jerome itu deh, Cupu Pujiwa. Nah, kalau dia nggak bisa jawab itu. Cupupu Mantapu. Cupupu Jewa, Cupupu Mantapu, Cupapi Bunyinya. Gue gak tahu itu dari mana aja. Cupapi Bunyinya. Ada yang bilang 16, ada yang bilang 1, jujur gue gak tahu. Gue gak tahu jawabannya apa. Lu coba tanya Jerome deh. Jujur gue gak tahu. 1 kan ya harusnya. Udah bubar makin ngawur ya. Ya udah, guys. Cupapi Bunyinya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Thank you buat yang listening. Gue jujur gak tahu live-nya apa. Enggak, gue tanya Jerome aja. Ini. Ya, gue chat dia sekarang. Jerome nih dia. Ini jawabannya berapa? Tadi gue live sama follower lu, minta dijelasin. 1 kan ya? Ini 16 apa 1? Coba kita tunggu Jerome ya. Gue udah tanya nih. Jawabannya berapa? Tadi gue live sama follower lu minta dijelasin. Oi, tuh kan sombong banget. Jawabnya cuma oi doang. 16 kayaknya. Bukannya 1. Dia aja masih gak yakin, gila. 16 kayaknya. What the hell? 1 dong. Kan 2 kali 4 duluan. Kalau kurung diduluin kan? Oh. Oke. Luarnya. Oke. Ini nih ya guys ya. Jawaban dari Jerome berarti. Nih, 16. Jadi 8 dibagi 2 kali 4. 4 dikali 4, 16. Enggak. Kalau kurungnya yang duluan, kalau sama luarnya enggak efek. Ya udah. 16. Ternyata yang jawab 16 lebih benar daripada gue. Berarti gue kurang pintar dalam matematika. Tapi
Makanya gue bukan jadi Raymond Paulin, tapi gue Raymond Chin, dan gue lebih fokus di bangun startup dan bisnis. Alright? Oke. Sungguh enlightening. Mantap, Bu. Dah? Siap? Udah dapet jawaban dari Jarom? Bangga ya kalian ya, dapat jawaban dari Jarom. Jadi sekian dari live-nya. I will see you guys.